Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita dari film berjudul The Farm yang dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal film, kita dikenalkan dengan pasangan muda asal Los Angeles. Mereka adalah Nora dan Alec. Mereka berdua memutuskan untuk liburan dan mengendarai mobil melintasi pedesaan. I'm not sure. Di tengah perjalanan, Nora tiba-tiba merasa ingin buang air kecil, dan tentunya Alec pun menuruti keinginan kekasihnya. Mereka pun berhenti di sebuah toko yang terlihat tutup. Karena sudah tidak tahan, Nora memutuskan untuk buang air kecil di belakang toko itu. Di sana, Nora menemukan sebuah dompet dan beberapa potongan pakaian yang entah punya siapa. Nora pun langsung jongkok, ngebecer, dan dihalangi oleh sebuah terpal biru. Di sini juga kalian bisa lihat ada tengkorak manusia yang tidak jauh dari posisi Nora. Setelah lega, Nora kembali ke mobil dan memberitahu Alec tentang penemuannya. Alec berpikir positif, mungkin itu barang ketinggalan pemiliknya yang terburu-buru. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan di jalan mereka melihat tulang belulang ikan yang tergeletak di gurun. Tak lama kemudian, mereka bertemu seorang ibu-ibu yang mobilnya bermasalah. Alec sempat berniat menolong, tapi ibu itu malah bertanya-tanya dengan cara yang agak tidak sopan kepada Nora. Merasa tidak nyaman, mereka pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan ibu tersebut. Dalam perjalanan, Nora mulai mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Alec yang terlalu baik hati dan suka menolong orang. Alec mencoba menenangkan Nora dengan mengatakan, mungkin ibu itu lagi mikirin cicilan panci yang belum lunas, ya makanya dia kayak gitu. Setelah beberapa saat, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran. Setelah memesan makanan, Alec melihat seorang pria yang terus memperhatikannya dengan tatapan aneh. Tapi Alec hanya mengabaikannya dan melanjutkan makan burger yang entah kenapa rasanya agak aneh. Saat mereka selesai makan dan ingin keluar, pria misterius itu tiba-tiba mendekati mereka dan meraih tangan Nora sambil mengatakan sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, mereka menyadari bahwa indikator bensin sudah berada di posisi E. Dengan itu, mereka pun menepi ke sebuah pom bensin. Saat sedang membayar, Alec bertanya kepada kasir, apakah ada penginapan di sekitar sini. Kasir yang bernama Andrew pun menjawab, ada, penginapannya tidak jauh dari sini dan harganya sangat terjangkau. Setelah membayar, mereka meninggalkan pom bensin, namun tanpa mereka sadari, Andrew mengintip kepergian mereka dengan sikap yang cukup mencurigakan. Dalam perjalanan, Alec sempat berniat untuk menginap di penginapan itu karena dirinya merasa lelah mengemudi. Namun, Nora menolak, dia khawatir tempatnya tidak sesuai dengan harapannya atau tidak nyaman. Alec pun merasa jika dipaksa mengemudi lebih jauh bisa beresiko kecelakaan. Jadi akhirnya ia membujuk Nora untuk tetap menginap. Setelah beberapa saat, Nora pun akhirnya setuju.
Akhirnya mereka sampai di penginapan yang dimaksud. Saat berjalan menuju pintu masuk, Nora mulai mengungkapkan kekhawatirannya, mengatakan bahwa tempat ini terasa menyeramkan. Namun Alec mencoba menenangkannya. Apa seramnya? Lihat, itu banyak mobil, berarti banyak orang yang menginap di sini. Setelah mereka masuk, mereka terkejut karena tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada suasana yang sunyi. Namun, Alex segera memperhatikan sesuatu, yaitu di meja terdapat banyak bekas piring. Ya, sepertinya bekas orang-orang yang baru saja sarapan. Merasa ada yang aneh, mereka memutuskan untuk mengecek ke lantai atas. Begitu mereka naik, tiba-tiba Hey there. Oh, hey. mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang penjaga penginapan. Nora yang melihat pria itu dengan penampilan yang aneh jelas merasa ketakutan. Meskipun begitu, karena mereka berniat menginap, pria itu mengantarkan mereka ke salah satu kamar. Namun, begitu mereka masuk, mereka merasa aneh karena kamar itu memiliki banyak sekali ranjang tidur. Penjaga itu pun menjelaskan bahwa dulunya penginapan ini hanya digunakan oleh sekelompok anak pramuka. Tetapi karena sekarang anak pramuka jarang datang, akhirnya penginapan ini dibuka untuk umum. Setelah penjaga itu pergi, Nora tampak kecewa dan mengungkapkan ketidaknyamanannya kepada Alec. Dugaan Nora ternyata benar. Penginapan ini jauh dari kata nyaman. Tanpa mereka sadari, ada bercak darah di salah satu ranjang tidur. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu, menggosok gigi, dan akhirnya terpaksa tidur di kamar itu. Saat mereka tertidur lelap, tiba-tiba mereka tidak menyadari bahwa di bawah ranjang tidur ada seseorang misterius yang mengenakan topeng kepala kambing dan tiba-tiba scene berganti keesokan harinya ketika Nora terbangun dari pingsannya. Ia terkejut mendapati dirinya sudah dikurung di dalam kandang anjing. Nora langsung berteriak histeris dan berusaha keras untuk keluar dari kandang itu. Namun, teriakan Nora malah menarik perhatian dua pria misterius yang mengenakan topeng kepala sapi dan kambing. Mereka mendekati Nora dan tanpa ampun membuatnya pingsan lagi. Setelah itu, mereka membawa Nora ke sebuah gudang. Nora diikat di kursi dengan kaki terbuka. Ketika Nora kembali sadar, ia terkejut melihat seorang wanita yang mengenakan topeng kelinci. Tanpa peringatan, wanita itu tiba-tiba memasukkan sebuah cairan ke dalam tubuh Nora. Atas apa yang menimpa dirinya, Nora tak bisa menahan rasa sakit dan mulai berteriak. Ternyata cairan yang disuntikan padanya adalah cairan laki-laki yang dipaksa untuk membuatnya hamil. Ya, semacam proses bayi tabung. Namun kali ini dilakukan dengan cara paksa. Ya, maafkan jika penjelasan ini kurang tepat, namun begitulah kondisi yang dialami Nora. Kemudian, dua pria bertopeng itu kembali memasuki gudang dan berencana untuk membawanya ke suatu tempat. Seperti sebelumnya, Nora dimasukkan kembali ke dalam kandang anjing. Saat dalam perjalanan, Nora melihat banyak orang beraktivitas, namun mereka semua mengenakan topeng. Yang lebih mengerikan, Nora juga melihat seorang pria yang digantung sedang dieksekusi oleh seorang pria bertopeng. Akhirnya, Nora dibawa ke sebuah peternakan dan dikunci dari luar. Scene berpindah, kali ini menampilkan Alec yang terbangun dan mendapati dirinya terikat di dalam sebuah kandang. Pakaian Alec sudah dilucuti, dan saat ia menoleh, ia melihat sekelilingnya terdapat beberapa pria lain yang juga dikurung seperti dirinya. Ternyata, peternakan ini terbagi menjadi dua area, satu untuk para pria dan satu lagi untuk para wanita. Tak lama kemudian, tiga pria bertopeng memasuki gudang itu. Mereka mendekati salah satu korban dan tanpa peringatan menggeprek kepalanya. Melihat hal itu, Alec yang panik dan histeris
justru menjadi sasaran berikutnya. Dan kepala Alec pun ikut digeprek oleh pria bertopeng itu. Setelah itu, para korban dibawa ke sebuah ruangan yang jika dilihat-lihat tampak seperti tempat pemotongan daging. Daging apa? Ya jelas daging manusia. Namun sebelum proses pemotongan dimulai, para petugas terlebih dahulu mengambil barang-barang berharga milik para korban seperti jam tangan, kalung, dan yang lainnya. Kemudian, pria bertopeng yang menyerupai babi diberikan sebuah kantong plastik. Ternyata di dalam kantong itu terdapat potongan tubuh manusia. Pria itu berjalan keluar dan bertemu dengan penduduk setempat yang tinggal di area tersebut. Aneh, semua orang tampak biasa saja meskipun ada seseorang yang membawa kantong berisi potongan tubuh manusia. Setelah menyimpan potongan tubuh itu, pria bertopeng tersebut kemudian menghampiri temannya dan membantu menurunkan kandang yang di dalamnya terdapat korban baru yang mereka tangkap. Selanjutnya, pria bertopeng itu mendekati seorang pria yang tampaknya merupakan pemimpin atau pemilik dari peternakan ini, yang tak lain adalah pria penjaga penginapan sebelumnya. Untuk kemudahan, mari kita sebut saja si bos. Si bos bertanya kepada anak buahnya mengenai ketersediaan makanan untuk malam itu. Kemudian, mereka berdua menuju ke dapur. Si bos mengingatkan kepada petugas masak untuk memastikan makanan malam nanti tidak kurang satupun. Setelah itu, si bos menerima telepon dari seseorang yang bernama Hodder, yang ternyata adalah atasannya si bos. Setelah menutup telepon, si bos mendekati pria bertopeng babi dan memberitahunya bahwa Hodder akan datang ke peternakan. Si bos meminta agar pria bertopeng babi menyiapkan hidangan istimewa untuk kedatangan Hodder. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peternakan ini terbagi menjadi dua area kandang, satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Mereka berdua kemudian menuju ke kandang yang khusus wanita. Wanita-wanita ini dipaksa untuk hamil seperti yang terjadi pada Nora sebelumnya, yang disuntik dengan cairan laki-laki agar bisa hamil. Tujuan dari semua itu adalah agar mereka bisa memproduksi ASI yang kemudian akan disedot terus-menerus untuk diperjualbelikan. Tiba-tiba mereka melihat seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Pria bertopeng babi mendekat dan mengambil bayi itu untuk ditimbang. Setelah menimbang, bayi itu langsung saja dieksekusi. Setelah meninggoy, bayi itu dilemparkan ke dalam sebuah kotak. Setelah aksi brutal itu, si bos menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua susu yang ada dan membawanya ke dapur. Setelah mereka pergi, secara tiba-tiba Andrew, si penjaga pom bensin muncul. Ia duduk sambil meminum susu dan kemudian marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada semua wanita di sana. Kemudian, scene berpindah ke si bos dan pria bertopeng babi. Si bos mendapatkan telepon dari salah satu customer yang mengeluh karena menemukan gigi manusia dalam makanan yang dipesan sebelumnya. Secara tiba-tiba, mereka dihampiri oleh pria bertopeng kambing. Dia mengajak si bos dan pria bertopeng babi untuk mengecek keadaan di peternakan wanita. Setibanya di sana, mereka menemukan seorang wanita yang telah meninggal tertusuk sepotong kayu. Dan di kayu itu terdapat tulisan nama Andrew, penjaga pom bensin. Si bos langsung menduga bahwa Andrew adalah pembunuhnya. Tanpa ragu, si bos memerintahkan kedua anak buahnya untuk mencari Andrew. Go find Andrew. He must be around here someplace. Sementara itu di kandang Nora, ia melihat seorang wanita yang berdiri di samping kandangnya. Nora pun bertanya kepada wanita tersebut. Dan wanita itu menceritakan dengan suara penuh keputusasaan bahwa dirinya sedang disedot ASI-nya. Bahkan yang lebih mengerikan, wanita ini telah diperlakukan seperti itu selama hampir 2 tahun. Dia tidak bisa melarikan diri dari tempat yang gila ini meskipun sudah mencoba berbagai cara. Wanita itu lalu menceritakan lebih lanjut bahwa para wanita di tempat ini diperlakukan seperti hewan ternak. Mereka dipaksa untuk hamil dan ASI-nya diambil secara terus-menerus. Di sini, Nora juga berkenalan dengan seorang wanita bernama Ashley. Nora berjanji akan mengeluarkan Ashley dan bahkan semua wanita lainnya dari tempat kejam ini. We will, I promise.
Kemudian scene berpindah, kali ini menunjukkan pria bertopeng kambing yang akhirnya berhasil menemukan Andrew. Andrew terlihat sedang memberi dedaunan pada kepala manusia yang sudah terpenggal. Tampaknya kondisi mental Andrew sudah sangat terganggu. Andrew kemudian dibawa untuk menemui si bos. Si bos sangat marah karena Andrew telah membunuh salah satu wanita penghasil ASI terbaik selama beberapa tahun. Akibat perbuatannya, Andrew dihukum untuk memberikan makanan ke kandang pria ditemani oleh pria bertopeng babi. Namun, saat mereka memberi makanan, Andrew secara tidak sengaja menumpahkan tong yang berisi makanan dan kabur begitu saja. Pria bertopeng babi pun berusaha mengejar Andrew. Namun, Andrew malah menghampiri si bos sambil membawa tanaman yang digunakan untuk bumbu masakan. Si bos terlihat tidak marah, malah menyuruh pria bertopeng babi untuk mengeksekusi para wanita yang sudah tidak berguna lagi. Pria bertopeng babi ditemani dua temannya, kemudian menuju ke kandang tempat Nora dan wanita-wanita lainnya. Ternyata wanita yang sebelumnya berkenalan dengan Nora sudah tidak bisa memproduksi ASI lagi. Oleh karena itu, wanita itu langsung dieksekusi. Setelah wanita yang tidak bisa memproduksi ASI lagi dihabisi, organ tubuhnya dibawa oleh para peternak. Nora yang menyaksikan secara langsung tragedi pembunuhan itu merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya. Ternyata itu adalah Alec, kekasihnya yang ternyata masih hidup dan belum meninggal. Tanpa berpikir panjang, Alec segera mengajak Nora untuk kabur dari tempat itu. Mereka berhasil menemukan sebuah truk yang mereka kira bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun sayangnya truk itu tidak bisa dipakai. Tanpa pilihan lain, mereka terus melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gereja. Namun sialnya ada pria bertopeng yang mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun terus berlari, berusaha menghindari kejaran pria bertopeng itu. Akan tetapi, kaki Alec terkena jebakan yang membuatnya terluka parah. Dengan terpaksa, Nora harus meninggalkan Alec yang tidak bisa bergerak. Alec yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya dihabisi dengan cara digeprek menggunakan batu. Di sisi lain, Nora berhasil masuk kembali ke kandang dan bertanya kepada salah satu pria di sana bagaimana cara untuk bisa kabur dari tempat ini. Pria itu menjawab bahwa Nora bisa melarikan diri menggunakan sebuah bis. Namun, ia harus terlebih dahulu mengambil kunci bis yang ada di sebuah rumah. Namun sebelum itu, karena Nora telah berjanji untuk menyelamatkan Ashley, Nora pun mengajak Ashley untuk kabur bersama. Setelah mereka sampai di bis, Nora baru menyadari bahwa ia lupa mengambil kunci bis tersebut. Nora pun kembali untuk mengambil kunci itu, sementara Ashley menunggu di luar. Kemudian, setelah berhasil mengambil kunci dan saat Nora menyalakan bis, dia melihat ke belakang dan tiba-tiba ternyata di dalam bis itu sudah dipenuhi oleh para peternak yang sedang duduk santuy. Di akhir film, kita diperlihatkan para peternak yang berdiri di depan meja makan. Di atas meja tersebut terbaring dua wanita yang telah dipanggang. Bisa disimpulkan bahwa kedua wanita itu adalah Nora dan Ashley. Dan kemudian film pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah film persikopetan kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.
Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.